Oke, shalom sahabatku semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di acara ibadah Minggu sore bersama saya Empower Woman Ministry, Dr. Priscilla Damaris Silitongah. Haruskah pakai doktornya? Mungkin ada yang lagi protes sekarang. Iya, kenapa rupanya? Karena ini Empower Woman yang menyajikan. Oke, saudaraku, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di acara ibadah sore. Minggu sore Empower Woman Ministry. Baik Anda yang ada di live TikTok, Shalom, saya sapa kembali dan juga yang ada di YouTube dan sahabat-sahabat yang ada di Zoom, Shalom, apa kabar? Saudara, ini ada rekamannya juga di YouTube, bisa Anda saksikan di Priscilla Das Channel dan kalau Anda diberkati, Anda boleh di subscribe dan ya bisalah di ini ya saudara ya, like, comment, share ya. Baik saudara. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Hidup di bawah payung otoritas. Wow, saya banyak sekali diberkati ketika saya juga mempersiapkan bahan ini. Saya senang sekali saudara. Baik saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, semua karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini dan saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Bicaralah lewat mulut bibir hambamu ini, Engkau yang memberkati setiap perangkat elektronik yang kami pakai saat ini, jaringan internet, dan Engkau juga yang memberkati setiap orang yang mendengar Roh Kudus Kau bicara pribadi lepas pribadi, pakai hambamu ini hanya sebagai alatmu, perpanjangan lidahmu, sembunyikan di balik kuasa salib Kristus, penuhi hamba dengan hikmat dan otoritas wibawa ilahi, penuhi hamba dengan pengetahuan. Katakan apa yang menjadi kehendak dan rencanamu Tuhan lewat hamba. Biar mulut bibir hamba kau pakai. Hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan setiap hati kau jamah. Seperti tanah yang subur kami siapkan hati kami. Roh Kudus bicaralah. Roh Kudus kami merendahkan diri di hadapanmu. Engkaulah Allah yang menempatkan otoritas dalam hidup kami. Bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Bukalah hati kami. Kami menyiapkannya seperti tanah yang subur agar benih firman-Mu tumbuh dan mengubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami patahkan segala kuasa, strategi apapun yang menghalangi pemberitaan firman Allah, keakuhan manusia. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, saudara, bayangkan seorang berjalan di tengah hujan deras. Wah, saya pernah. Sering lagi saya bawa payung. Saya dibilang Miss Umbrella ya. Mau siang, mau hujan. Payung itu sangat efektif buat Anda yang jalan. Nah, dan Anda juga mau nggak jalan, mau naik mobil. Selalulah sedia payung sebelum hujan dan panas katanya saudara. Dan bayangkan ya saat ini kita berjalan di tengah hujannya deras banget. Tapi kita nggak punya payung. Pasti kita basah kuyup ya. Nggak mungkin ya. Nggak basah kuyup kalau udah hujannya deras dan nggak ada payungnya. Pasti semuanya akan basah kuyup saudara. Bayangkan seperti itu. Tahu kalau saudara saya memakai ilustrasi ini. Selain basah kuyup apa yang terjadi? Kedinginan. Dan itu akan rentan sakit. Tapi seseorang bila dia memiliki payung dan dia terlindung di bawah, apalagi kalau payungnya besar, ya, yang mungkin dibawa mamanya, papanya, dia pasti merasa aman karena keadaannya pasti kering, aman, dan dia bisa tetap melangkah dengan nyaman. Saudara, demikianlah sebenarnya gambaran yang ingin saya bawakan dengan topik kita hidup di bawah payung otoritas. Kita akan membaca dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 2, Ibrani 13 ayat 17 dan Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saudara, dikatakan saudara, bila orang hidup dalam payung otoritas itu seperti hidup dalam payung perlindungan sebenarnya. Otoritas bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Otoritas bukan belenggu, tapi ini payung ilahi yang akan menjaga kita terlindung dan terarah. Saudara, semua dasarnya harus firman. Jadi saya akan baca ya satu-satu ya saudara ya. Ini Alkitab saya tadi di mana ya saudara? Ya ini. Ya, kita akan baca Roma 13, saudara. Silakan buka. Anda bisa buka lewat handphone suci atau Alkitab suci ya. Roma 13, saudara. Roma 13 ayat 1 sampai 2 ya. Demikianlah firman Tuhan, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah
atau penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Penguasa, jadi ini saya pakai LAI ya, yang terjemahan baru. Penguasa yang tidak berasal dari Allah, para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi saya akan mengupas dan mengeksegesis ayat-ayat ini yang menjadi dasar kita untuk hidup di bawah payung otoritas, dan kita akan eksegesis. Apa makna dari ayat yang pertama ini? Ada banyak penjabarannya. Ini Paulus sedang menekankan prinsip ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada otoritas pemerintah sebagai perintah rohani, bukan hanya kewajiban sipil. Perintah rohani, tunduk kepada pemerintah kita itu adalah perintah rohani, itu bukan kewajiban sipil. Lalu perlu kita pahami segala bentuk otoritas, baik itu raja, presiden, aparat hukum, ini adalah kendali kedaulatan Allah. Saya ulang, segala bentuk otoritas, baik sebagai otoritas kerajaan, presiden, aparat hukum, ini sebenarnya dalam kendali kedaulatan Allah. Jadi ada banyak makna teologis dari ayat satu ini. Kita akan kupas satu persatu, saudara ya. Allah, kita harus paham, Allah adalah sumber otoritas tertinggi dari semua otoritas. Saya ulang, Allah adalah sumber otoritas. Dia menempatkan otoritas di dunia. Tujuannya buat apa? Untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Jadi, mau apapun presidennya, siapapun presiden yang terpilih, bukan dari partai Anda, bukan keinginan Anda. Selama dia menang, itu ada dalam kedaulatan Allah, itu berasal dari Allah. Mau dia penindas, mau dia seperti Hitler, saya mau katakan, saat ini dia diizinkan, itu otoritasnya dari Allah. Ya saudara ya, tapi dia diizinkan untuk sesuatu hal. Itu nanti panjang ceritanya ya. Tapi yang perlu dipahami dulu, semua otoritas itu sumbernya, mau itu raja, presiden, Anda nggak suka presidennya, rajanya nggak suka, Anda bilang itu nggak mungkin, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Selama dia menang, itu kedaulatan Tuhan. Ada hal di balik itu semua, di mana Tuhan tetap berotoritas pada akhirnya. Ya, jadi Allah sumber otoritas dan dia menempatkan otoritas di dunia ini untuk menjaga ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial. Saudara, tahukah Anda ketundukan kita kepada pemerintah ini justru wujud ketaatan kepada Allah sendiri. Sekali lagi saya ulang, ketundukan kita kepada pemerintah justru wujud ketaatan kita pada Allah sendiri. Wow, wow, saudara. Kata ditetapkan, bila kita kupas dari bahasa Yunaninya, tetakmentai, tetakmenai, ya, tetakmenai. Ini artinya penempatan ahli aktif oleh Allah, penempatan aktif oleh Allah, bukan sekedar toleransi pasif terhadap otoritas. Saudara, kita baca lagi ayat 2. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, ini punya makna yang dalam ya saudara. Kalau bahasa dari yang sebelumnya terjemahan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Jadi terjemahan Alkitab ini yang terbaru yang saya baca, yang mungkin sebelumnya biasa kita dengar, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Wow, apa inti ayat yang kedua ini? Jadi siapa yang menolak otoritas yang sah, siapapun presidennya yang sudah sah, berarti Anda menolak otoritasnya, Anda sedang menolak kehendak Allah. Karena kita percaya kedaulatan Allah atas segala sesuatu, Anda suka atau tidak suka, siapapun pemerintah saat ini, ya dia sah menangnya, mau Anda bilang ini itu, Anda menolak kehendak Allah saat menolak otoritas yang sah. Itu dulu, harus paham itu dulu ya. Jadi akibatnya apa? Bila Anda menolak otoritas dan kehendak Allah, akan ada konflik dan akan mengundang konsekuensi rohani dan moral. Saudara, ada makna yang lain juga, bahwasanya ketidaktaatan terhadap otoritas ini menunjukkan hati yang memberontak. Ketidaktaatan terhadap otoritas artinya menunjukkan hati yang memberontak terhadap ketetapan Allah. Kata hukuman bukan hanya berarti hukuman manusia, tetapi juga potensi pembalasan ilahi.
Ayat ini menekankan bahwa hidup di luar otoritas bukan hanya beresiko secara sosial, tetapi juga akan berbahaya secara rohani. Saudara, kita baca lagi ayat yang lain tentang otoritas ini kita membaca jadi ada banyak ayat yang akan kita bahas saudara ya sebelum kita masuk kepada pesan dari hidup di bawah payung otoritas. Mari kita buka dari Ibrani 13. Ya, Ibrani 13 ayat 17. Saudara, saya akan baca Ibrani 13 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi saya buka yang LAI terbaru ya saudara ya. LAI terbaru Ibrani 13 ayat 17. Ayat 17 ya. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya supaya mereka melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan ya. Saudara, kadang-kadang saya harus begini kan. Nah, supaya dia tahu kalau saya ada. Oke, jadi apa dari ayat ini inti maknanya? Perintah untuk taat, tunduk kepada pemimpin rohani. Saudara, saya juga tidak akan hanya gila di sini membahas kepemimpinan yang harus tunduk. Tahukah saudara, saya juga akan membahas jadi bukan hanya tunduk kepada otoritas Anda yang diberi otoritas sebagai pemimpin juga di sini akan dikupas. Apakah Anda menyalahgunakan otoritas Anda? Bahkan pemimpin akan jauh lebih dituntut Tuhan, ya saudara ya. Tapi tak sabar lu sabar ya. Oke, saudara. Jadi di ayat 2 tadi, di ayat 17 tadi Ibrani, taati pemimpinmu dan tunduk pada mereka. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mungkin ada yang lagi sakit hati sama pemimpin. Apa tunduk-tunduk? Apa dia peduli juga? Enggak sama tumbuh kembangku. Gue belajar malah dihalang-halangi. Bukan gue yang mau enggak mau tunduk, dia aja yang mau nanduk-nanduk gitu ya. Taat, sabar, sabar. Ya, aku bisa merasakannya, saudara ya. Karena kadang kita merasa apa ini? Apa ini pemimpin seperti ini ya? Bukannya mengembangkan orang, malah ngecil-ngecilin orang. Bukannya mengembangkan karunia pada tiap jemaatnya, malah tutup karunianya, hancurkan potensinya. Bilang tunggu, tunggu. Nah, tapi ayat ini akan membuat Anda sabar. Sabar, mari kita teliti ayat ini. Jadi baik yang mempunyai otoritas sebagai pemimpin dan Anda yang ada di bawah otoritas sebagai pemimpin akan sama-sama diperlengkapi dengan firman ini dan saya juga banyak dikuatkan, banyak dikoreksi, juga banyak diberi pencerahan, pewahyuan. Karena saat ini Tuhan mempercayakan saya sebagai pemimpin dan juga sebagai pendeta bukan karena kemampuan saya, tapi karena anugerah Allah. Nah, ketika saya menjadi pendeta, ini yang Tuhan beri untuk saya kupas, saudara ya. Dan saya pernah di posisi menjadi jemaat. Dan saudara tahu saya rasanya jadi jemaat dan saya tahu rasanya jadi pemimpin. Saya tahu rasanya dipimpin dan memimpin, saudara. Di sini semua akan dibahas secara jujur dan alkitabiah. Baik, saudara. Jadi apa makna dari ayat Ibrani 13 ayat 17 ini? Ini perintah untuk taat, untuk tunduk pada pemimpin rohani kita, bukan karena posisi mereka. Saya katakan, bukan karena posisi mereka, tapi karena tanggung jawab mereka atas jiwa kita. Langsung ada bilang, apa tanggung jawab? Peduli juga kagak. Kalau salah ya ditegur. Ini didiam-diamin. Cuman mau uang, cuma mau perpuluhan. Apa kayak gitu pemimpin? Diam-diam. Saat giliran mau mengembangkan, diam-diam. Nah, ada juga memang pemimpin yang demikian, saudara. Percayalah, pemimpin yang demikian juga akan lebih dituntut Tuhan. Ya, jadi nggak usah doakan pemimpinmu. Yang saya mau katakan untuk ayat ini, taat. Kita semua punya otoritas. Mau pemimpin kita lemah, mau pemimpin kita tidak bertanggung jawab, mau pemimpin kita anggap karena kita udah belajar sampai S3, saudara. Kamu salah sebagai pemimpin. Tunduk pada mereka. Tunduk dulu saat ini di bawah payung. Kecuali walaupun mereka nggak mau memayungi. Ah, gue eh, hanya mau yang enak-enak aja, yang mau hormatnya, ya kalau melindungi, pura-pura lah gue diem ya sebagai pemimpin. Diam sepertinya adalah emas untuk menyelamatkan saya dari segala sudutnya. Ini pemimpin yang suka cuci tangan gitu saudara ya. Tapi percayalah, apapun penilaian kita terhadap pemimpin yang mau saya katakan di sini, pertama Anda taat dan tunduk pada pemimpin rohani Anda. Bukan karena posisi mereka, sekalipun mereka bukan orang yang bertanggung jawab, tetapi kita sedang mematuhi apa yang Tuhan nyatakan di firman-Nya. Ya, mau mereka
sebenarnya tidak bertanggung jawab dan betul-betul tidak peduli atas jiwa kita, nanti mereka akan menyampaikan juga pertumbuhan orang adalah tanggung jawab orang. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang mau bela diri. Kalau mau hormat boleh, tapi giliran tanggung jawabnya sebagai pemimpin dia cuci tangan. Banyak begini. Kalau Anda mendengar ini, Anda bertobat, saudara ya. Kita dipanggil bukan untuk mempermudah pelayanan pemimpin sebenarnya, bukan juga untuk membebani. Kita dipanggil, eh, maksud saya bukan untuk mempermudah. Justru kita dipanggil untuk mempermudah pelayanan pemimpin, bukan membebani pelayanan pemimpin. Kok saya jadi salah ngomong tadi ya, maaf, maaf. Jadi apa makna dari makna teologis dari ayat ini? Pemimpin rohani itu berfungsi sebagai penjaga jiwa. Jadi Anda kalau merasa Anda pemimpin tapi nggak pernah menjaga jiwa orang-orang yang Anda pimpin, bertobatlah Anda sekarang. Nah, dan Anda yang tidak bisa tunduk pada pemimpin padahal dia sudah berjaga, Anda anggap kurang terus, Anda tuntut terus, Anda bebani terus. Ingat ya, mereka itu penjaga jiwa kita orang-orang yang dipimpin. Terlepas dari benar atau tidak, itu biar urusan mereka sama Tuhan ya. Doakan pemimpinmu kalau begitu. Notion, bahasa Yunaninya, berjaga dalam kewaspadaan. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Allah. Jadi sebenarnya pemimpin ini berat, saudara. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Allah atas jiwa-jiwa yang dipimpinnya, atas kehidupan umat. Kalaupun mereka cuma mau yang enak-enaknya aja, nanti mereka berhadapan sama Allah. Saudara, bila umat tidak tunduk, pelayanan menjadi beban. Dan hasilnya bukan hanya konflik relasi, tapi juga kerugian rohani bagi umat itu sendiri. Karena itu umat tunduk terlepas apapun kekurangan pemimpinmu. Jadi, hidup dalam ketaatan bukan hanya menguntungkan pemimpin, tetapi ini juga menguntungkan kita secara spiritual. Kalau kita tahu tentang otoritas, hidup di bawah otoritas, saudara. Ini justru yang menguntungkan kita secara spiritual. Ketundukan ini yang akan membuka pintu berkat, perlindungan, dan pertumbuhan. Wow, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita baca lagi dari Matius 5. Jadi Matius 8 kita akan banyak mendasari pondasinya dari Alkitabiah dulu, saudara ya. Bukan apa kata saya, tapi apa kata Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Ya, ini otoritas tertinggi. Ya, saudara, Matius 8. Ya, kita baca sama-sama. Silakan buka. Ya, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya. Ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ya, saya akan baca dulu pelan-pelan kita kupas tuntas saudara ya. Jadi jangan asal hanya baca, biar Roh Kudus menuntun kita ayat per ayat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan sangat menderita." Yesus, jadi ini dari ayat 5 sampai 6 ini ada banyak makna yang ingin saya jabarkan dulu bahwasanya jadi di sini ada perwira, dia non-Yahudi. Ini bukan perwira orang Yahudi, tapi non-Yahudi, tapi dia datang karena dia beriman kepada Yesus. Dan dari ayat ini kita tahu dia datang dengan iman dan kerendahan hati, mau meminta pertolongan kepada Yesus karena dia percaya pada Yesus. Padahal dia non-Yahudi. Dia tidak memanfaatkan otoritas duniawinya untuk memerintah Yesus. Pada saat itu, Yesus orang Yahudi dan seluruh Yahudi di bawah otoritas orang Romawi. Tapi dia ini perwira. Dia ini bisa saja pakai otoritas duniawinya merintah-merintah. Yeay, kamu ya, Yesus, Yesus, kamu orang Ibrani toh? Saya ini loh, saya ini. Kita itu kayak misalnya dia itu presiden ya, presidennya yang memerintah. Kita dijajah misalnya sama Belanda, dia perwira Belanda, saudara ya. Ya pada saat itu dia lihat misalnya Yesusnya ada zaman Belanda ya, Yesusnya orang Indonesia. Nah, perwira Belanda ini bilang sama Yesus, "Hei, kamu Yesus, Yesus. Saya ini punya anak sakit atau perwira sakit, tolong sembuhkan ya. Saya ini perwira ya." Saudara, dia tidak menggunakan otoritas duniawinya bila kita gali ayat ini saya baru menyadari ini saudara, bukan baru menyadari tapi Roh Kudus mengungkapkan. Dia tidak memanfaatkan otoritas duniawinya untuk memerintah Yesus tetapi memohon. Ini yang Tuhan suka, kerendahan hati.
Saudara, seringkali kita sebagai pemimpin banyak yang menyalahgunakan otoritas, power abuse. Oh, saya pemimpin. Oh, ini tunduk otoritas. Hahaha, saya pemimpin. Tunduk, tunduk, tunduk. Makanya kamu tidak diberkati. Kamu sih nanduk, 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 nanduk. Tidak bisa tunduk pada otoritas. Mungkin benar dia tidak tunduk pada otoritas, tapi jangan salah. Anda sebagai pemimpin, hati-hati Anda yang power abuse, menyalahgunakan kepemimpinan Anda. Tuntutan bagi Anda akan lebih tinggi. Jadi saudara, maaf ya saudara, saya ada harus bayar. Ah, saya harus ini ya, saya harus ini nih. Saya harus jawab dulu. Maaf, 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 maaf. Oke, jadi saudara, yang saya mau katakan di sini, saudara, kita tadi sudah dalam ya. Ini sekarang kita di Matius perwira ini orang orang Romawi tapi dia rendah hati mau meminta. Dia nggak power abuse. Berapa banyak kita sering power abuse dengan kepemimpinan kita. Giliran menuntut, hei kamu tunduk pada otoritas nomor satu mulut kita. Tapi sebagai pemimpin, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita, saudara? Dan kita juga, apa kamu pemimpin-pemimpin? Jangan-jangan, saudara. Doakan pemimpinmu dan tunduk pada pemimpinmu karena semua pemimpin berasal dari Allah ya. Jadi di sini yang saya lihat kita kita lihat perwira ini walaupun dia di atas Yesus secara otoritas duniawi dia rendah hati. Bila kita membaca lagi dari ayat 7 sampai ayat 8 saudara saya akan bacakan saudara. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Dan ini sampai ayat 8. Namun jawab Tuhan tidak layak. Tetapi katakan saja hambaku akan sembuh. Wow, dari ayat 7 sampai ayat 8 ini luar biasa. Iman yang luar biasa. Kerendahan hati yang luar biasa. Dia sadar siapa Yesus, siapa dirinya. Dia percaya kuasa Yesus, bahkan tanpa kehadiran fisik. Katakan sepatah kata saja. Ini menunjukkan apa? Iman. Iman pada apa? Pada otoritas firman. Ini non-Yahudi, ya, tapi dia percaya Yesus melebihi orang-orang Yahudi, apalagi ahli-ahli Taurat. Wah, kami loh duluan tahu Taurat siapa Yesus. Mungkin juga banyak pemimpin. Wah, anak baru gede lu ya. Apa kamu S3 S3? Hah, kamu lagi mama-mama mau mendahului kami para pemegang otoritas. Mungkin ada juga begitu soalnya. Saya jadi ingat pengalaman-pengalaman saudara ya. Apalagi kita yang perempuan sekolah saudara. Asik lalap kita disindir-sindir ya saudara ya. Nah ini juga kadang banyak orang penyalahgunaan otoritas saudara ya. Nyindir ya karena nggak tahu lagi dia mau gimana. Mengejuutkan ini orang. Wah gue pakai aja gue ini. Bukan dikembangkan saudara. Padahal kita sekolah disalahpahami gitu ya saudara. Jangan berkecil hati. Yesus juga lebih dulu disalahpahami. Tapi mari kita belajar dari perwira yang rendah hati. Dia sudah jelas-jelas punya otoritas tinggi. Tapi dia tahu menundukkan diri pada otoritas firman. Jangan sampai kita power abuse. Jangan sampai kita menyimpang dari otoritas firman hanya untuk keamanan posisi kita. Wah, mungkin manusia tidak tahu, mungkin jemaat tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan dikatakan di sini bila kita baca ayat 9, ya intinya aku berdiri sebagai seorang bawahan di bawahku ada prajurit. Ini bicara tentang otoritas. Dan dia berkata kepada prajurit ini otoritas yang bijaksana ya. Walaupun dalam kenyataan sering sekali banyak yang tidak bijaksana. Itu urusan nanti ya saudara. Tapi maka ia pergi dan seorang lagi datang, maka ia datang ya. Intinya begini, kerjakan ini dia mengerjakan karena itulah powerfulnya otoritas. Dari sini kita belajar makna teologis yang dalam perwira ini mengerti struktur otoritas. Ia tunduk dan memerintah karena berdiri di dalam sistem otoritas. Ia mengakui bahwa Yesus juga ada dalam otoritas ilahi. Karena itu perkataannya berkuasa menyembuhkan. Jadi ada otoritas duniawi, ada otoritas ilahi.
Ya, saudara, otoritas yang tertinggi tetap firman, tetap Allah. Tapi kita tidak boleh semena-mena. Kita harus tahu juga struktur. Kita menghormati Yesus juga. Dia Tuhan, dia turun ke dunia. Dia tahu menghormati otoritas dunia ini. Padahal dia pemilik dunia ini. Siapa kita? Ya, saudara ya. Oke, saudara, bila kita baca dari ayat 10, saudara, intinya Yesus mendengar. Dia tercengang. Dia bangga sama orang non-Yahudi ini, sama orang Romawi yang berotoritas ini. Dia bangga karena dia mengikutinya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus memuji orang non-Yahudi ini. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dari mana Yesus berasal? Memang kadang ya saudara, kita itu lebih dihormati orang luar daripada orang dalam. Saya bisa ngerasain itu. Ngerasainnya, saya pernah begini saudara. Saya lebih dihormati oleh gereja-gereja luar daripada gereja saya sendiri saudara ya. Jadi saya ingat Yesus gitu ya. Nah, iman seperwira ini dihubungkan dengan pemahamannya tentang otoritas. Yesus memuji iman yang bersandar pada kuasanya, bukan kepada ritual, bukan kepada lokasi atau kedekatan fisik. Lalu kita lompat ayat 13 karena waktu saudara nanti baca semua. Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Wah, ini punya makna yang dalam tentang otoritas. Makna teologis, iman kepada otoritas tertinggi yaitu Yesus menghasilkan mujizat saudara. Kerendahan hati, iman yang besar dan ketundukan pada otoritas menghasilkan mujizat. Ketundukan si perwira ini kepada sistem otoritas menjadi dasar bagi kuasa yang dinyatakan Tuhan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, saudara? Jadi otoritas adalah rancangan ilahi untuk menata dunia, membentuk karakter dan menyalurkan berkatnya. Otoritas, saya ulang, ini adalah rancangan ilahi untuk menata dunia, membentuk karakter dan menyalurkan berkatnya. Tunduk pada otoritas artinya kita tunduk kepada Allah. Selama otoritas itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, tunduk kepada otoritas artinya kita tunduk kepada Allah. Selama apa? Ada juga. Selama otoritas itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, oh sembah mamon, tunduk pada otoritas itu on. Kalau kamu udah tahu, kamu juga harus siap bayar harga, ya. Kalau juga dikatakan oleh pendetamu, makan uang, tunduk pada otoritas, bunuh karunia, bunuh karunia, bunuh karunia, sistem hierarki, tunduk pada otoritas. Ini kamu harus bijak, karena Tuhan tidak akan pernah memberi hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Saudaranya, jadi ketika kita menghargai dan kita hidup di bawah otoritas, sebenarnya kita masuk dalam aliran kuasa dan perlindungan Allah. Jadi kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah, pasti itu akan membawa setiap orang masuk dalam aliran kuasa dan perlindungan Allah. Saudara, iman sejati seringkali terlihat dalam ketundukan sejati. Saya ulang, iman sejati seringkali terlihat dalam ketundukan sejati. Saudara, bila kita membaca dari Roma 13, saya juga suka mengupas ayat ini sesuai konteksnya. Dan saya mulai dari ayat-ayat. Ini situasi dari Roma 13 ayat 1 sampai 2 saya bawa sebagai ayat dalam payung otoritas. Karena ini menggambarkan situasi saat Paulus menulis surat jemaat di Roma, kepada jemaat di Roma. Jadi kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero, bayangkan. Yang memerintah pada saat itu Kaisar Nero yang jahat, membunuh orang-orang Kristen. Dia pemimpin kejam, tidak adil secara moral. Banyak orang Kristen ditindas oleh Nero, dianggap pemberontak, pemberontak dan tidak ikut serta dalam penyembahan terhadap kaisar. Jadi dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, si Nero ini, saudara. Tetapi jemaat di sini Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Bila kita tadi baca Roma 13 ayat 1 sampai 2, intinya dulu yang pertama pelan-pelan ya saudara. Walaupun pemimpinnya adalah Nero,
Banyak jemaat Kristen tergoda menolak otoritas sipil dan dia berpikir bahwa kerajaan Allah meniadakan kewajiban terhadap pemerintahan dunia. Tetapi Pauluslah yang menulis surat. Paulus tidak sedang membela kekejaman penguasa, tidak sedang membela Kaisar Nero yang kejam menindas, tetapi dia mengingatkan. Dan ini juga mengingatkan kita semua, walaupun pemerintahnya kau tidak suka, walaupun pemimpin dan gembalamu kau nggak suka, walaupun eporusmu kau nggak suka, ingat. Ingat ini satu hal, ini tulisan Paulus juga firman Allah. Kita tidak boleh tergoda untuk menolak otoritas sipil ya, mau pemerintah ya. Karena bukan berarti kita tidak menjalankan kewajiban kita terhadap pemerintahan dunia. Tuhan tetap berdaulat atas setiap otoritas. Ingat ini, otoritas tertinggi Allah. Kalau dia ingat, dia izinkan pun seseorang, itu sebenarnya karena Allah yang mengizinkan itu. Tuhan, Allah kita, dia tetap berdaulat atas setiap otoritas. Ini harus kita pahami. Ketundukan tetap perlu selama tidak melanggar kehendak Allah. Ingat, memang ketundukan itu tetap perlu selama tidak melanggar kehendak Allah. Bila kita menyusuri konteks Ibrani 13 ya ayat 17, ini surat kepada Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi mengalami tekanan juga, mengalami penganiayaan juga karena iman mereka. Ada godaan bagi mereka meninggalkan iman Kristen dan kembali ke sistem Yudaisme. Demi apa? Demi keamanan sosial dan kenyamanan tradisi. Dan pemimpin rohani saat itu sedang berjuang menjaga iman jemaat di tengah tekanan luar dan kelusuhan rohani. Di sini penulis Ibrani mengingatkan kita, pemimpin rohani bukan hanya guru, tetapi penjaga jiwa. Jangan cuman kau mau enak-enak hakmu, tunduk pada saya gembalanya. Tapi kamu nggak pernah bertanggung jawab dengan pertumbuhan, tidak pernah mengembangkan, tidak pernah menjadi penjaga jiwa. Kau memilih cuci tangan, sembunyi seperti Pilatus, cari aman, cari aman. Ada Tuhan yang akan melihat kita sebagai pemimpin. Saya ngomong ini sebagai pendeta, saudara, yang juga dipercaya bukan karena saya, tapi karena Tuhan, saudara. Ini banyak menegur saya juga, mempersiapkan saya untuk bagaimana menjadi penjaga jiwa, spiritual guardians, ya saudara. Jemaat dipanggil bukan hanya untuk mendukung pelayanan para pemimpin dan diharapkan jangan jadi beban, saudara. Saudara, Matius 8 ayat 5 sampai 13, bila kita mengolah konteksnya, latar belakang perwira Romawi di Kapernaum yang dipuji Yesus karena kerendahan hati dan imannya ini, dia adalah bagian dari tentara pendudukan Romawi. Ini musuh politik dan musuh spiritual bagi orang Yahudi, tapi justru dia menunjukkan kerendahan hati, iman yang luar biasa dibanding orang Yahudi, dibanding ahli Taurat yang sangat menolak Yesus. Dan dia punya pemahaman yang tajam tentang struktur otoritas. Ini sedang dibalikkan, saudara. Jangan sampai dunia ini lebih tahu, saudara, untuk menjalankan kehendak Allah daripada kita, para pemimpin, dan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan rohani. Saudara, kisah ini memperlihatkan bahwa otoritas bukan hanya milik orang percaya. Saya ingatkan, otoritas bukan hanya milik orang percaya, tetapi ini juga bisa dipahami dan dihormati oleh siapa saja yang memiliki hati yang tunduk. Hati yang tunduk. Bahkan Yesus heran oleh imannya karena dia mengerti otoritas. Dia dipercaya kuasa. Saudara, otoritas dalam Alkitab kita harus memahami konsep dalam Alkitab bahwa Allah adalah sumber segala otoritas. Mazmur 103 ayat 19 intinya Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Allah mendelegasikan otoritas melalui struktur. Ada struktur, saudara. Pertama, pemerintah sipil, Roma 13. Pemimpin rohani, Ibrani 13. Otoritas keluarga, Efesus 6 ayat 1-4. Otoritas Yesus, Matius 28 ayat 18. Yesus adalah teladan tertinggi dalam otoritas. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 19. Yesus tunduk kepada Bapa dan karena itu Bapa mempercayakan kuasa penuh kepadanya. Saudara, otoritas tidak bertentangan dengan kasih karunia. Otoritas pasti tidak akan bertentangan dengan kasih karunia. Justru ini akan menjadi saluran kasih karunia dan kuasa Allah. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Dan ada latar belakang yang ingin saya paparkan dari realita
latar belakang praktis dan aplikatif dari realita zaman sekarang, saudara. Bagaimana saat ini kita paham bagaimana budaya modern cenderung anti otoritas. Banyak yang alergi dengan kata tunduk, banyak yang alergi dengan kata taat, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, dalam masyarakat. Banyaknya semangat pemberontakan ini sering dibungkus dengan dalil kebebasan, freedom, freedom yang sebebas-bebasnya. Hati-hati bila Anda mendengar ini. Saya berdoa Anda bertobat, saudara. Banyak orang Kristen menyukai kuasa, tapi menolak tunduk. Padahal kuasa hanya diberikan kepada orang yang bisa hidup dalam otoritas. Jadi saudara, saya berdoa firman Tuhan ini menyadarkan bahwa ketaatan justru bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ketaatan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kita perlu mengoreksi pemahaman bahwa karismatik ya yang sering bebas dari struktur. Justru karisma butuh otoritas ya agar tetap sehat. Ini memberi kita landasan bahwa otoritas yang sah adalah payung perlindungan, bukan penindasan. Ini hati-hati ya. Jadi otoritas yang sah adalah payung perlindungan, memayungi, bukan menindas suka-suka. Hormat, 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 hormat. Ha, dengar itu, taatlah, dengar itu. Hahaha. Tapi kamu sebagai payung, pernahkah kamu melindungi? Jangan menindas, jangan nuntut, jangan cuci tangan kalau soal tanggung jawab. Ini dua arah, saudara. Baik yang memegang otoritas atau yang tunduk pada otoritas dikoreksi oleh otoritas tertinggi, yaitu firman Allah. Kadang saya harus begini, saudara ya. Jadi saya bisa dalam dunia ini banyak menyanjung kebebasan pribadi. Kita sering lupa bahwa Allah merancang otoritas bukan menekan, bukan untuk menekan, saudara percayalah, tapi otoritas justru untuk melindungi, mengarahkan dan memberkati, saudara. Saat Paulus menulis Roma 13, dia tidak sedang tinggal dalam rejim demokrasi, tapi di bawah penguasa tirani. Saudara, saat penulis Ibrani menyuruh jemaat taat pada pemimpin, itu di tengah gereja yang mengalami tekanan berat. Dan saat Yesus memuji iman seseorang, itu bukan dari ahli Taurat atau orang Farisi. Ini melainkan dari seorang perwira kafir yang mengerti struktur otoritas. Wow, otoritas ilahi itu bukan jebakan, itu payung perlindungan. Payung perlindungan, siapa yang hidup di bawahnya akan berjalan dalam kuasa dan damai Allah. Wah, luar biasa. Saudara, bila kita lihat tadi, saya akan kupas lagi apa sih definisi dan makna otoritas dari Roma 13 ayat 1 yang baru kita baca dan kita kumpas eksegesis tadi. Otoritas berasal dari kata Latin autoritas, artinya kuasa sah. Kuasa sah diberikan oleh yang lebih tinggi untuk menata, memimpin, dan melindungi saudara. Jadi kalau menurut Alkitab ada dalam konteks Alkitab, otoritas itu ada teokratis. Otoritas tertinggi Tuhan sendiri. Mazmur 103 ayat 19. Dan delegatif. Tuhan menetapkan otoritas di dunia. Ya, seperti orang tua, dia berotoritas atas anak-anaknya. Efesus 6 ayat 1. Pemimpin rohani, pendeta, gembala, dia berotoritas atas jemaatnya. Ibrani 13 ayat 17. Dan pemerintah, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Ini punya makna spiritual yang dalam. Kita hidup di bawah otoritas berarti kita hidup dalam ketundukan ilahi, dalam ketaatan yang melindungi, dalam pembentukan karakter dan hati yang merendah. Saudara, pertanyaannya yang kedua, bila kita sudah tahu definisinya, bagaimana caranya kita hidup di bawah payung otoritas? Wow, pasti Anda ingin, gimana? Saya mau dong terlindungi, saya mau dong. Nah, pertama kalau Anda mau hidup di bawah payung otoritas, tunduk, 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 bukan takluk buta. Yang saya maksudkan juga bukan takluk buta tunduknya, saudara ya. Ya, Efesus 5 ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tunduk di sini artinya apa? Kita menyerahkan hak pribadi dalam takut akan Tuhan, bukan karena takut manusia. Kita takut akan Tuhan sehingga kita tunduk pada orang-orang yang dipercaya, saudara. Jadi yang kedua, tadi yang pertama kita tunduk bukan karena takluk ya, saudara ya.
Tapi karena jadi penjelasannya begini, saudara ya. Tunduk bukan berarti kita kehilangan harga diri, melainkan kita memilih untuk meletakkan ego pribadi kita karena kita takut akan Tuhan. Bukan karena kita takut akan pemimpin, tapi takut akan Tuhan dasarnya kita tunduk pada pemimpin, ya. Jadi ada perbedaan tunduk dan takluk buta. Apa perbedaannya? Takluk buta itu kita mengikuti karena tekanan tanpa pertimbangan iman. Tapi kalau tunduk pada Kristus ini tindakan sadar, penuh kasih, karena kita percaya bahwa Allah sanggup bekerja melalui bahkan melalui otoritas yang tidak sempurna. Pemimpinmu tidak ada yang sempurna, kepemimpinan presiden juga nggak ada yang sempurna. Tapi kita dasarnya tunduk karena kita punya tindakan sadar, penuh kasih dan percaya Allah sanggup bekerja melalui otoritas manusia. Tunduk, ini artinya buah dari kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah tanah subur tempat kuasa Tuhan bekerja. Wow. Dan bagaimana lagi saudara, tunduk bukan takluk buta. Kemudian apalagi saudara, kita harus bisa, ya saya mau ini dulu maaf ya. Oke, untuk yang di TikTok ya, saya harus ini saudara puzzle-nya supaya tetap on ya. Aduh, ini kenapa susah ya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, oke, karena kalau enggak nanti yang di TikTok bisa ini saudara. Oke. Bagaimana lagi, Bu, supaya saya ada dalam hidup di payung otoritas ya? Gimana? Ya, tadi tunduk bukan buta, bukan bukan takluk yang buta tunduknya ya. Penuh kesadaran kasih dan percaya bahwa Allah turut bekerja ya karena Dia yang pegang kendali. Kemudian yang bagaimana? Bedakan otoritas sah dan menyimpang. Ya, saya nggak bilang tunduk, tunduk. Ah, dia salah, tunduk, tunduk. Ah, dia menentang kehendak Allah. Tunduk tuh nggak gitu juga. Ya, Bataknya udah keluar gitu, saudara. Ah, saya harus tegas lagi. Jangan kayak Batak-Batak banget gitu, saudara ya. Baik, 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 saudara. Jadi, bedakan otoritas sah dan yang menyimpang. Ya, saudara. Bila kita membaca dari Kisah Rasul 5 ayat 29, saat para rasul dilarang memberitakan Injil, mereka berkata, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau ada pemimpinmu justru menghalangimu bertumbuh, justru menghalangimu mengembangkan potensi, justru menghalangimu untuk memenuhi apa yang kehendak Allah. Berarti ini yang perlu didoakan ya saudara ya. Ini menyimpang. Ya saya nggak bilang semua otoritas memang berasal dari Allah, tapi ada yang menyimpang. Namun di sini kita harus tegas, bedakan otoritas sah dan yang menyimpang. Kita tidak dipanggil untuk tunduk kepada dosa. Ya, oh iyalah, aku dibiarin sama pemimpinku didiamin. Ya udahlah aku diam aja nggak mau ku kembangkan potensiku itu namanya on ya saudara ya banyak orang juga udah pemimpin juga disirik sama yang dia pimpin karena dia nggak mau yang dia pimpin dibawa ke pemimpinnya yang lebih dari dia biarin dia berurusan sama Tuhan. Anda harus lebih tunduk pada Tuhan. Tuhan bilang pergi beritakan Injil, kembangkan potensimu, kembangkan karuniamu. Kalau dia bilang jangan dia sampai dia mungkin bahasa roh kira laba 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 jangan biarkan dia mengembangkan karunianya pura-pura diam cari aman ya saudara. Saya sudah melihat orang-orang seperti ini, saudara. Jadi ini, kalaupun Anda ada yang dibatasi ya saudara ya, nggak dikembangin atau saudara, saudara harus lebih taat pada Tuhan. Jangan diam, jangan terluka. Tuhan pasti buka jalan. Kami harus lebih taat. Anda harus melangkah lebih dulu dengan iman, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan luka, dengan kasih, dengan bijak, saudara ya. Kita tidak dipanggil, jadi tunduk bukan berarti kita menutup mata kalau kita lihat ada hal yang salah. Ya, tunduk itu bukan berarti begitu yang saya maksud, bukan, saudara. Kita juga harus tetap lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jika otoritas menuntun pada penyimpangan kehendak Allah, maka iman harus berdiri tegak. Saya ulang, otoritas yang menyimpang dari kehendak Allah, maka kita harus berdiri di atas iman yang tegak atas otoritas yang benar. Kita menghormati posisi mereka, tetap hormati mereka. Jangan cibir, jangan jelek-jelekin, doakan ya saudara ya, tapi lebih hormati Tuhan. Baik-baik dengan kasih, dengan bijaksana. Roh Kudus akan menuntun kita. Taat kepada Allah tetap lebih penting daripada taat kepada sistem. Apalagi sistem yang salah menyimpang dari Alkitabiah. Banyak, mau di gereja, mau di banyak sekarang saudara ya. Nah,
Jadi saya juga nggak bilang jangan kata-katain pemimpinmu, nggak perlu. Kalau pemimpinmu yang ngata-ngatain kamu, wah itu lebih kejam lagi nanti. Bukan kejam, lebih parah lagi. Dia power abuse banget menggunakan kekuasaannya untuk menjelek-jelekan orang ya, yang hanya di satu pihak didengar cuman dia gitu ya, saudara ya. Jadi ini dia akan berhadapan dengan Tuhan, saudara ya. Jadi bayangkan Daud itu dikejar Saul, saudara. Wow, dia bisa saja bunuh Saul saat ada kesempatan, tapi dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Mungkin orang yang diurapi Tuhan, pemimpinmu itu bisa salah, tapi nggak perlu lah kau kata-katain. Walaupun dia duluan ngata-ngatain kau, nggak apa-apa, saudara. Daud tetap menghormati posisi Saul, meski tidak menyetujui perbuatannya. Tetaplah hormat sama orang-orang yang menyimpang yang ada di bawah kau ada di bawah otoritasnya dan dia menyimpang, power abuse ya saudara. Kita memang hidup di bawah otoritas tidak berarti kita kehilangan suara, tapi suara kita harus lahir dari roh kasih dan takut akan Tuhan, bukan dari roh pemberontakan. Saya ulang, suara kita harus lahir dari roh kasih karena takut akan Tuhan, bukan karena kita memberontak, saudara ya. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tetap punah kasih, tetap doakan mereka sebagai pemimpin walau Anda tahu mereka menyimpang. Saudara, lalu bagaimana lagi caranya hidup di bawah payung otoritas? Yang pertama tadi apa? Jangan sampai lupa. Tunduk tapi bukan berarti takluk buta. Kita harus bisa bedakan otoritas yang sah dan yang menyimpang. Dan yang ketiga, belajar taat meski tidak sepakat. Saya ulang, belajar taat meski tidak sepakat. Saudara, bila kita tadi baca dari Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini yang sebenarnya, ini yang seharusnya. Tapi banyak yang menyimpang memang. Kadang kita juga nggak setuju. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, saya sering juga, saya pernah kok nanduk-nanduk pemimpin saya ngomong ini juga saya ditegur sama Tuhan, ya. Makanya saya juga sekarang jadi pemimpin, saya juga harus siap ditegur ya saudara. Dan saya juga tahu kesalahan-kesalahan pemimpin sebelumnya ya, di mana saya ada di bawah otoritasnya. Saya tahu mana yang sah dan mana yang menyimpang. Tapi di sini, yang tadi sudah saya katakan, suara kita itu harus lahir dari roh kasih dan takut akan Tuhan, bukan roh pemberontakan. Saudara, sekalipun kita tidak setuju, ya, karena kita tidak sepakat dengan mereka, tapi kita harus belajar taat. Pertanyaannya, apakah ketidaksetujuan itu membuat kita tidak bisa taat? Belajarlah taat, saudara. Saya katakan, meski kita tidak sepakat, itu proses pendewasaan rohani. Sebab dalam ketidaksepakatan Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita tunduk hanya saat enak atau juga saat tidak nyaman. Pemimpin juga bisa salah. Mereka bukan malaikat dan mereka sering sekali bahkan banyak yang tidak sempurna, saudara. Tapi Tuhan menempatkan mereka untuk berjaga atas jiwa kita. Walaupun mereka ditempatkan banyak yang nggak berjaga, bahkan nggak peduli. Wah, kalau pertumbuhan orang ini urusan sampean lah, gitu. Ada juga yang begini, dia nggak berjaga atas jiwa, dia mau enak-enaknya aja. Tetaplah Anda taat, meski tidak sepakat. Doakan mereka, doakan mereka. Tuhan bisa menyalurkan berkat, didikan, bahkan mujizat melalui orang yang mungkin tidak kita pilih sebagai pemimpin. Mungkin kita tidak sepakat, tapi saat kita taat, ya saudara, Tuhan akan menolong kita, saudara. Jadi saya lanjut saudara, ketaatan itu bukan soal kesepakatan, tapi kepercayaan pada kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Saya ulang, ketaatan bukan soal kesepakatan, tapi kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan kita pada kedaulatan Tuhan di balik pemimpin itu, sekalipun pemimpin itu tidak kita sukai, saudara. Saudara, yang kemudian bagaimana hidup di bawah payung otoritas. Kita menjadi pribadi di bawah otoritas Tuhan. Bila kita membaca dari Yohanes, saudara, Yohanes 5 ayat 19. Di sini Yesus berkata, intinya, aku berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Dan dalam Matius 28 ayat 18 jelas dikatakan, saudara, eh, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya saudara. Jadi, bagaimana Yesus mendapat kuasa itu, saudara? Dia mendapat kuasa itu karena dia tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Dia tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Yesus pribadi yang paling berkuasa tapi juga pribadi yang paling tunduk. Ya, saudara. Jadi ini harus dipahami.
Saudara, ketaatan ketaatan Yesus kepada otoritas Bapa inilah yang menjadi dasar otoritasnya atas maut, atas dosa, atas neraka. Jadi, kalau tadi saya bilang ketaatan bukan soal kesepakatan, tapi kepercayaan pada kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Seperti Daud menghormati posisi Saul meski tidak menyetujui perbuatannya. Hidup di bawah otoritas bukan berarti kita kehilangan suara. Nah, itu saudara. Jadi ketaatan bukan soal kesepakatan, tapi kita percaya kedaulatan Tuhan di balik kepemimpinan. Dan ketaatannya kepada otoritas Bapa ini menjadi dasar otoritas Yesus atas maut. Jadi saudara jangan buru-buru minta kuasa kalau belum belajar tunduk. Karena Tuhan hanya mempercayakan kuasa kepada mereka yang hidup di bawah otoritasnya. Saya ulang, Tuhan hanya mempercayakan kuasa kepada mereka yang hidup di bawah otoritasnya. Saudara, mari kita jujur, saudara kita tanyakan ini. Apakah kita sudah hidup dalam roh yang tunduk? Ini buat kita, pemimpin dan juga yang dipimpin. Apakah kita bisa taat karena kita selalu punya otoritas di atas kita, saudara. Dan yang tertinggi adalah Tuhan, saudara. Apa kita bisa taat meski kita tidak sepakat? Kalau dengan manusia pasti sering nggak sepakat. Kalau sama Tuhan nggak ada itu tawar-menawar. Itu udah otoritas tertinggi mutlak, saudara. Tapi bisakah kita taat walau kita tidak sepakat, walau kita tahu penyimpangan yang mereka lakukan? Saudara, ada saatnya kita taat dan menunggu Tuhan. Apakah kita tunduk karena takut manusia atau karena takut akan Kristus? Dasarilah selalu takut akan Kristus. Apa kita ingin kuasa tapi menghindari proses tunduk, saudara? Ingat, kuasa Tuhan tidak diberikan kepada orang yang keras kepala, tetapi kepada mereka yang bersedia merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ulang, kuasa Tuhan tidak diberikan kepada orang yang keras kepala, tetapi kepada mereka yang bersedia merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara kita sudah belajar tadi ada 4 hal untuk hidup untuk bisa hidup di bawah payung otoritas. Yang pertama saya ulang supaya nggak lupa, tunduk, tapi bukan berarti takluk buta. Bedakan otoritas sah dan yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, belajar taat meski tidak sepakat. Belajar taat meski tidak sepakat. Kemudian jadi pribadi di bawah otoritas Tuhan, saudara. Nah, jadi ini luar biasa, saudara ya. Tadi pertanyaannya. Sekarang apa yang menjadi manfaat kalau kita bisa hidup di bawah otoritas? Banyak manfaatnya, saudara. Perlindungan. Ya, kita akan mendapat perlindungan, saudara. Saudara yang kekasih, ya, Tuhan ketaatan bukan hanya kewajiban rohani, tapi pintu di balik pintu itu ada manfaat surgawi yang menanti setiap pribadi yang mau berjalan di bawah payung otoritas Tuhan. Saudara, ini seperti benih. Dia ditanam dalam tanah dan tidak kelihatan. Benih nggak kelihatan waktu ditanam dalam tanah. Inilah ketaatan. Ketaatan kita mungkin tidak langsung terlihat hasilnya sekarang, walaupun kita nggak suka, tapi percayalah, ketika kita memilih untuk tunduk, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan ini yang mau saya jabarkan, ada 4 manfaat besar yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidup dalam otoritasnya. Apa saja? Wah, saya mau, saya mau. Pertama, kita akan mendapat perlindungan ilahi. Ulangi, perlindungan ilahi. Ini orang yang mau tunduk di bawah otoritas. Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Gambaran paling kuat hidup dalam otoritas itu sama seperti kita saat kita jadi anak kecil yang berjalan di tengah hujan yang deras, tapi bila kita berlindung dalam perlindungan payung orang tua kita, maka kita akan kuat. Ya, memang kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi karena kita dekat dan kita tunduk, kita akan terlindung, saudara. Itulah otoritas. Saat kita tunduk pada Tuhan, otoritas yang Dia tetapkan, kita bukannya menjadi lemah, justru kita akan menjadi aman. Karena Tuhan memang tidak menjanjikan hidup ini tanpa badai, tapi Dia menjanjikan ada payung perlindungan di tengah badai. Hidup di luar otoritas justru akan membuat kita terbuka terhadap serangan. Serangan apa saja? Kita akan diserang luka, kehancuran, bahkan kesesatan. Tapi bila kita bisa hidup di bawah otoritas, ini akan membawa kita ke dalam zona perlindungan ilahi.
Saudara, yang kedua, apa manfaatnya hidup di bawah otoritas? Urapan mengalir. Urapilah kami dengan minyak baru. Ini menggambarkan seperti dalam Mazmur 133 ayat 2 dikatakan, saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke jubah Harun. Artinya apa? Urapan Tuhan memang mengalir melalui struktur otoritas ilahi. Yang ilahi, ia tidak melompat-lompat, tapi mengalir dari kepala ke janggut lalu ke seluruh tubuh. Jika kita hidup ya ini dalam posisi yang benar, kita benar di bawah otoritas yang Tuhan tetapkan, kita akan menikmati aliran urapan yang konsisten dan kudus. Banyak orang menginginkan kuasa tapi hidup di luar tatanan. Akibatnya apa? Yang keluar bukan urapan tapi kekacauan. Ya. Tuhan tidak memberkati pemberontakan, tapi Dia melimpahkan kuasa kepada yang berjalan dalam garis otoritasnya. Saat kita menghormati otoritas rohani, kita menaati aturan di rumah, di gereja, atau bahkan di pekerjaan. Kita sedang memposisikan diri kita di bawah aliran urapan ilahi. Kemudian, apalagi yang bisa kita dapatkan? Manfaat dari hidup di bawah otoritas. Pertama tadi sudah saya nyatakan perlindungan ilahi, kedua urapan mengalir, ketiga akan ada promosi ilahi. Siapa yang mau dipromosikan? Saya. Anda akan dipromosikan, saudara. Anda yang hidup taat, ya, tahu tentang struktur otoritas, ya, walaupun saya bicara yang benar ya, saudara ya, karena tadi saya sudah bilang caranya ya, karena banyak juga yang menyimpang. Kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada manusia. Ya, kalau manusia menyimpang, jangan juga Anda on gitu ya. Minta hikmat dari Allah. Tuhan pasti akan beri hikmat. So, Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini tadi kisah perwira Kapernaum. Ini contoh paling indah dalam Alkitab tentang kuasa, ketaatan. Wah, saya kagum sekali dengan perwira ini. Udah non-Yahudi, dia bukan bagian komunitas agama, tapi dia paling paham tentang struktur otoritas. Dia berkata, aku seorang bawahan. Tapi aku berkata kepada prajuritku, pergi, dia pergi. Dia tahu ada di atasnya otoritas, tapi dia tahu ada di bawah otoritasnya juga siapa. Dia tahu otoritas bekerja dalam sistem ketaatan. Karena dia tunduk, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dan saat itu juga hambanya sembuh. Saudara, Tuhan bukan hanya menyembuhkan hambanya, Tuhan mempromosikan imannya di hadapan banyak orang. Promosi dari Tuhan, percayalah. Promosi dari Tuhan bukan dari gembala, bukan dari pemimpin, bukan dari teman. Promosi dari Tuhan. Tapi siapa yang dipromosikan, saudara? Promosi dari Tuhan tidak datang pada orang yang berambisi saja, tapi karena posisi hati, hati yang tunduk, hati yang taat, orang yang setia dan taat dalam hal kecil akan dipercayakan oleh Allah. Promosi dari Tuhan, bukan dari gembala. Ya, jadi nggak perlu nepotisme, nggak perlu jilat-jilat juga, saudara. Tapi tetap tunduk pada gembalamu. Jangan juga promosikan dari Tuhan. Ah, ngapain aku ngormatin? Nggak boleh kayak gitu. Itu pasti kalau yang paham promosi dari Tuhan, dia menghormati setiap orang. Dia tahu otoritas, dia tahu struktur, dia tahu kerendahan hati, saudara. Dia tinggal dipromosikan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ya, saudara. Kemudian ingat ini pertumbuhan karakter. Ya, jadi kalau kita dibawa otoritas pasti kita mendapat perlindungan ilahi. Kita merasakan urapan mengalir dan kita tahu kita mendapat promosi ilahi dan tentu ada pertumbuhan karakter ini pasti berjalan seiring. Saudara, kita tidak akan pernah tahu isi hati kita yang sebenarnya sampai kita diminta taat pada sesuatu yang tidak kita setujui. Saya ulang, kita tidak akan pernah tahu isi hati kita yang sebenarnya sampai kita diminta taat pada sesuatu yang tidak kita setujui. Itulah saatnya karakter kita dibentuk, itulah saatnya Kristus bertumbuh dalam kita. Karakter Kristus bukan dibentuk saat kita memimpin, saudara, tapi saat kita belajar tunduk. Yesus sendiri meski anak Allah belajar taat melalui penderitaan. Ibrani 5 ayat 8. Dan karena dia taat sampai mati, maka Allah memberi dia nama di atas segala nama. Banyak orang ingin dipromosikan seperti Kristus, tapi tidak ingin tunduk seperti Kristus. Mau promosi aja, tapi nggak mau ambil bagiannya, saudara. Ya,
Tapi di sekolah, kehidupan di sekolah Tuhan, ketaatan mendahului kedudukan. Saya ulangi, ketaatan mendahului kedudukan. Tunduk bukan tanda kelemahan, itu proses pemurnian jiwa. Tunduk mengikis ego, menghancurkan kesombongan, membentuk karakter yang kudus. Saudara, mari kita renungkan. Apakah aku sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Atau aku membuka diriku karena melawan otoritasnya? Apakah aku hidup dalam aliran urapan ilahi? Atau aku sedang berlari sendiri dan kehabisan minyak? Apakah aku sedang mengejar promosi dengan cara dunia? Atau aku mau belajar tunduk sambil percaya Tuhan yang mengangkatku? Apakah aku bertumbuh dalam karakter Kristus hanya menuntut hak dan mengabaikan proses? Saudara, manfaat hidup di bawah otoritas terlalu besar untuk diabaikan. Jangan lari dari payung Tuhan, tetaplah di bawahnya. Karena di sanalah perlindungan, urapan, promosi, dan pertumbuhan sejati. Baik, saudara. Bagaimana contoh-contoh otoritas dalam Alkitab? Kita meneladani Yesus. Yesus teladan yang paling sempurna. Dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Sehingga Allah meninggikan dia. Daud dan Saul. Daud tidak membunuh Saul meski dia punya peluang. Saudara, bila kita membaca kisahnya dari 1 Samuel 24 ayat 6, mengapa? Dia tahu Saul yang jahat, menyimpang otoritasnya, tapi dia nggak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tetap hormati, walaupun dia bukan pemimpin yang baik, tetap baiklah. Doakan pemimpinmu, saudara. Integritas tunduk pada otoritas yang bermasalah. Ini sangat dihargai Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menilai dan mengangkat saudara. Dan saudara, kita juga bisa belajar dari contoh penundukan Musa dan Korah. Bilangan 16, Korah memberontak terhadap otoritas Musa. Apa yang terjadi? Tanah terbelah dan menelan mereka. Melawan otoritas yang ditetapkan Tuhan justru melawan Tuhan sendiri. Payung otoritas dalam militer. Dalam dunia militer, saudara, prajurit yang tidak bisa tunduk, dia harus ditundukkan dulu karena dia tidak bisa bertindak sesuka hati, itu bahaya. Dia berjalan harus berdasarkan komando otoritas yang di atasnya. Tapi dengan dia bisa tunduk itu menyelamatkan dia. Ia punya otoritas operasional untuk bertindak. Otoritas sebenarnya bukan penghampat. Justru ini struktur yang memberi wewenang sah. Jadi, di bawah payung otoritas, percayalah, ada kuasa, ada perlindungan, dan ada promosi. Tuhan hanya mempercayakan kuasanya pada mereka yang hidup dalam ketaatan. Tuhan hanya mempercayakan kuasanya pada mereka yang hidup dalam ketaatan. Tunduk bukan tanda kelemahan, tapi kunci warisan. Tanpa otoritas, kita bisa aktif, tapi tidak efektif. Ingat, tanpa otoritas, kita mungkin bisa aktif, tapi tidak efektif. Saudara, sekarang pertanyaannya, mari kita jujur, kita periksa hati kita, apakah ada pemberontakan terselubung terhadap otoritas di atas kita, terhadap orang tua, terhadap pemimpin rohani, atau atasan kita. Belajarlah berkata, "Ya Tuhan," meski lewat suara pemimpin. Doakan otoritas-otoritas dalam hidupmu, bukan hanya suka mengkritik mereka. Doakan mereka. Ajarkan juga anak-anak kita tunduk pada otoritas sedang dini, bukan karena takut, tapi karena kasih dan hormat. Dan sebagai penutup, seperti saya cerita elang muda, saya cerita ilustrasi elang muda yang coba terbang sendiri terlalu cepat dan akhirnya apa? Terhempas. Tapi saat dia belajar terbang dalam formasi di bawah induknya, dia akhirnya bisa melaju lebih tinggi. Itulah hidup di bawah otoritas. Otoritas bukan batasan. Bila kita tahu hidup di bawah otoritas ini bukan membatasi kita, tapi ini justru akan menjadi pondasi kita untuk terbang lebih tinggi. Otoritas akan memberi kita. Pertama tadi yang sudah saya katakan saudara, saya ulang lagi. Pertumbuhan karakter, promosi ilahi, urapan mengalir, perlindungan ilahi. Ya, saudara, jadi
perlindungan ilahi yang akan kita dapat saat kita bisa tunduk pada otoritas seperti elang. Itu akan membuat kita terbang lebih tinggi. Yang hidup di bawah payung otoritas akan berjalan dalam kuasa langit. Mereka tidak hanya dipakai Tuhan, tapi mereka dipercayainya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengajari kami tunduk akan otoritas yang akan melindungi kami, yang akan memberi kami pertumbuhan karakter, yang akan memberi kami promosi ilahi. Tolong kami Tuhan, tolong kami belajar bahwa otoritas adalah rancangan-Mu. Setiap pemimpin di balik kendali kedaulatan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kami, beri mereka hikmat, jagai mereka, dan ajari juga kami sebagai pemimpin-pemimpin. Kami tidak power abuse dan salah menggunakan otoritas, tapi kami bertanggung jawab dengan penuh. Dan ajari kami sebagai jemaat tunduk dan taat. Itu bukan kelemahan tetapi kekuatan. Karena hanya dengan ketaatan ada promosi yang lebih tinggi. Menjadi pondasi terbang lebih tinggi. Terima kasih. Kami mau bertobat kalau saat ini ada yang Kau buka jama Roh Kudus pemberontakan hati kami. Kami memilih saat ini hidup dalam ketundukan dan ketaatan. Bentuk kami menjadi pribadi yang tunduk agar kami dipercayakan kuasa surgawi, lebih lagi promosi ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Luar biasa firman saat ini, saudara. Nah, mari kita tunduk dalam otoritas dan kita berdoa bagi orang-orang yang ada di atas kita, di otoritas kita dan juga di bawah otoritas kita. Bijaksana senantiasa. Tuhan memberkati. Bye.